Terima kasih buat anugerah-Mu karena kami sudah diselamatkan. Engkau undang kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini saat yang indah, tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Semuanya terbuka. Bahwa kami mengerti tentang Kau lebih dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua supaya saat kami pulang, kami tidak pulang dengan tangan hampa, tapi kami mau pulang membawa sesuatu pengertian daripada-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami terang-Mu semakin nyata Tuhan, sehingga bisa menerangi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya bulan lalu diundang di acara camp ini, tapi ternyata ditunda sebulan kemudian. Tapi itu luar biasa. Waktu itu Pak Teddy bilang, Pak, kami sediakan hotel buat Bapak. Nggak usah, saya tidur di luar aja. Kebetulan saya punya membernya Akor, jadi setiap tahun kan saya mesti harus buang berapa kamar gitu kan. Mendingan saya tidur di situ aja. Tapi sudah pada saat saya pergi pelayanan, selalu ada sesuatu hal yang Tuhan tujukan. Kan? Saya punya teman satu di Bogor. Saya kenal dia kira-kira 50 tahun yang lalu. So, waktu young age, saya usia 14 itu saya udah kerja. Waktu itu saya jadi teknisi, jadi saya mesti mengharap kalkulatornya bank-bank yang rusak itu. Ya kalau sudah tahu yang namanya bank BCA itu, kalau kalkulatornya kan banyak zaman dulu masih pakai digital gitu kan. Wah rusak itu, saya betulnya cukup banyak karena saya dulu tinggal di Surabaya. Dan teman saya Bogor ini dulu tinggal di Surabaya. Kalau saya lagi kerja nyonder, sambil nyonder, dia itu konseling di sebelah saya. Cerita problem dia, pernikahannya bagaimana, bisnisnya bagaimana, sambil nyonder ini. Sudah aku doain kamu. Jadi mulai usia muda itu sudah lakukan itu. Dan puji Tuhan, kemarin saya ketemu dia, usianya juga sudah seperti saya begini gitu kan. Persoalan hidup itu selalu ada, saudara. Mesti ada, setiap kita mesti ada. Tujuannya apa? Supaya kita kuat, saudara. Pohon yang bagus itu bukan pohon yang tidak ada angin. Kalau tukang kayu pasti ngerti. Mana kayu yang bisa dipakai buat roda, mana buat meja, pasti tahu. Karena kayu yang bagian depan anginnya kenceng itu, uratnya paling kuat. FGD Man, ada orang-orang yang paling kuat. Kita ini orang-orang dipilih oleh Tuhan. Saya tadi dari mana? Bogor Lake Size itu ke sini Kalimantan Kampung. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, berapa banyak orang yang belum kenal Engkau? Roh Kudus bilang apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita kalau ngobrol banyak itu rasanya kan audio ada banyak yang dipilih, belum. Kalau dibandingkan dengan orang tua, kita tuh cuma seperti kecil saja. Pagi ini saya ingin sharing sama saudara. Kemarin Pak Didi tanya saya, Pak ada makalahnya. Saya kalau saya itu nggak pernah pakai makalah, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena saya membiarkan Roh Kudus yang berbicara. Karena kalau saya pakai makalah, pakai slide gitu, nanti makalahnya masih banyak. Pak, waktunya tinggal 10 menit nggak bisa berhenti gitu kan? Belum selesai gitu. Kalau saya mau 5 menit boleh, 3 menit boleh, 1 menit juga pernah. Saudara. Ada ini intermezzo. Kecuali anggota DPR dari Kupang datang ke chapter saya. Biasalah namanya anggota DPR kalau datang kan promosi, dia punya promosi. Setelah itu mau pulang. Saya bilang, Pak, jangan pulang. Saya bilang, dulu sini dulu 3 menit. Ya udah 3 menit kan. Saya sharing korban 3 menit. Dia pulang. Itu perlunya FGD itu seperti itu. Ya, very fleksibel. Kita orang-orang di marketplace tidak terlalu pusing dengan urusan apa namanya formalitas dan yang lain-lain. Yang penting kesatuan yang baik. Minggu lalu saya ditanya sama Pak Dedi, sebenarnya saya hari ini mau sharing temanya tentang trust. Karena selama 2 minggu ini saya tengah malam tuh bangun. Karena Roh Kudus itu bisik saya tentang sesuatu tentang trust. Ya nanti saya akan cerita tentang trust, tapi saya tergelitik dengan satu hal. Tadi ada teman yang cerita, Pak ini doa gimana gitu, kadang doa kadang enggak, doa kadang enggak. Jadi saya mesti terpaksa mesti tunjukin satu patron. Nanti pulang, saya rindu sudah pulang itu dari sesi saya sudah bawa 2 hal. Satu tentang patron ini, satu tentang trust. Ya, patronnya itu bisa tadi saya share di sana, gambarnya tabernakel, yang terakhir tadi.
Gambar tabernakel ada ya? Nah, ini nanti bisa dipelajari saudara. Tentang tabernakel itu saudara. Ini patron orang percaya saudara. Semua kita orang percaya pada Kristus tidak akan lari dari patron ini. Tapi patron itu harus dijelaskan lama. Saya persingkat saja. Tapi saudara akan mengerti. Saya ada di mana? Saya sedang ngapain? Saya dalam posisi apa? Dari patron bisa kelihatan. Di dalam tabernakel ini ada yang namanya halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Ada 3 ruangan. Itu yang menentukan kita dari mana. Saat kita belum percaya, kita masuk halaman aja belum. Pada saat Anda menjadi orang percaya, Anda mulai masuk di dalam halaman. Di gereja, puji Tuhan, haleluya, minggu, itu masih di halaman, saudara. Tapi firman Tuhan bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Anda sebagai pengusaha, tapi juga sebagai imam. Kerjanya di mana imam itu? Di ruangan suci, bukan di ruangan maha suci, di ruangan suci. Imam itu boleh masuk ke ruangan maha suci 1 tahun cuma 1 kali. Apa yang dilakukan imam di ruangan suci? Ada 3 hal yang dilakukan. Dia harus mengganti roti setiap hari, nggak boleh basi. Kedua, ada mesbah dupa, tidak boleh berhenti, harus ada dupa yang nyala. Ketiga, dia harus menjaga kandil itu tetap menyala. Itu yang dilakukan oleh FGB. Yusra baru tahu. Yang namanya meja roti itu bicara tentang apa? Yesus bilang apa? Akulah roti hidup. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dunia dijadikan oleh firman, bayangin. Setiap hari FGB ada FGB harus ada. Faith come by hearing, baca firman. Ini mendisiplinkan orang. Saya setiap hari mendisiplinkan diri, mengirim renungan ke teman-teman, terutama teman-teman yang hilang. Orang yang kecewa di full gospel, di pelayanan kan banyak, setiap hari pasti ada gitu kan. Itu kalau saya tahu, saya kenal saudara, tiap hari saya kirim gitu. Tiap pagi, disiplin. Selain saya harus membacakan JBH itu, faith come by hearing, baca firman, susah. Apalagi saudara kalau baca firman, sudah masuk yang namanya hitungan, bilangan ini, anaknya ini, bil ini, udah pusing, benar nggak? Ya nggak perlu diingat, yang perlu diingat aja saudara ingat. Yang nggak perlu diingat, lupain saja, benar nggak? Jalanin aja, yang penting dibaca. Roti tidak boleh bangun setiap hari, harus diganti. Maka itu sudah sekolah ada FJBH. Kemudian mesbah dupa apa? Puji-pujian. Kita senang puji-pujian. Kita dinyanyi, haleluya, ayo terus, buat apa lagi, benar nggak? Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Daud disenangi sama Tuhan? Rebut istrinya orang, matiin suaminya, tapi tetap disayang Tuhan. Karena Daud suka main musik, suka nyanyi. Saudara baca di Mazmur, aduh siapa kamu ini Tuhan? Ampuni aku. Daud punya kelebihan itu, kalau saya minta ampun, tapi Daud senang puji Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah orang yang senang dipuji. Tuhan itu adalah Allah yang suka dipuji. Paling suka dia. Maka itu yang namanya si Lucifer. Lucifer itu adalah ketua tim pemujian malaikat. Karena Lucifer itu ingin jadi Tuhan dibuat. Sebetulnya Lucifer itu kesayangan Tuhan seharusnya. Sakit dimuliakan, pangkatnya sampai hampir seperti Tuhan yang lupa. Dia menjadi setan itu. Tapi pada dasarnya Tuhan sedang dipuji. Kita manusia ciptaan segambar dengan Tuhan, benar nggak? Maka itu tidak ada manusia yang tidak suka dipuji. Kalau ada orang yang puji saudara, waduh, Pak Tony, kacamatanya kok bagus gitu. Pulang bingung, kacamata itu kok bagus gitu. Ya kan kalau dia bilang, Pak, rambutnya keren loh, kayak perak gitu. Kalau saya tidak pernah lihat rambut putih kayak begini gitu, pulang nggak bisa tidur gitu. Itu katanya Pak Tasir yang berdua bagus, betul. Apalagi perempuan sudah. Kalau dipuji, wah lupa diri gitu. Nah itu memang dasar sifat daripada kita seperti gambar. Suka dipuji. Maka itu puji-pujian mesti harus ngalir kepada Tuhan setiap hari. Ketiga tentang kandil. Kandil itu apa? Kesaksian. Maka itu ada voice. Kenapa kita mencari kesaksian? Karena mau menyaksikan hidup kita kepada Tuhan. Kepada orang lain. Itu testimoni. Imam tugasnya adalah apa? 3 hal itu harus dilakukan. Kalau Anda sudah melakukan ketiga hal itu, Anda ada di ruangan suci. Kalau Anda ada di ruangan suci, hidup pasti berbeda. Pasti lain. Bagaimana Anda berbisnis, keluarga, pasti beda. Tapi kalau di halaman,
nggak usah. Minggu aja ke gereja puji Tuhan, yang lain tak perlu. Akhirnya doa tidak punya sesuatu yang penting. Nggak ada. Makanya kita FGB-Men itu harus di situ. Makanya full gospel ada FGBH, ada puji-pujian, ada lagi apa? Kesaksian. Ya, nah, kesaksian itu paling mudah adalah full gospel. Anda kan bisa bersaksi apa? Ambil secara polis bagi orang ini. Makan di mana taruh aja satu. Saya di mobil saya pasti tahu. Kalau saya makan gitu saya tak kita, wah ini dikirimin voice 50 tiap bulan, wah habisin. Enggak. Saya taruh aja di mobil saya. Turun di gerai Rogol sampai satu, makan di mana, seakan-akan voice ini gue yang baca. Setelah gue nggak baca, gue taruh aja. Orang lain benar. Berapa banyak orang yang diselamatkan lewat majalah voice? Banyak banget. Banyak. Makanya kita mesti lakukan itu. Makanya sampai hari ini, walaupun ada voice digital, voice hard copy tetap ada. Itu the meaning of the voice. Ya. Imam ada di ruangan suci. Nah, ini ada satu yang lebih dalam lagi. Maka kita bilang, wah doa itu komunikasi dengan Tuhan. Berarti punya jam doa, Pak. Setiap pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, 1 hari 3 jam. Ada yang aduh lama-lama, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Apakah itu yang Tuhan mau? Gitu? Gak usah kerja, gak usah ngurusin keluarga gitu. Enggak, saudara. Ruangan Maha Suci itu tempatnya. Kalau sudah belajar di ruangan Maha Suci itu tempatnya ada tabut, tempatnya hadirat Tuhan. Di dalam tabut itu ada apa? Ada 10 perintah Allah, kedua loh batu. Ada tongkat Musa, ada satu lagi apa? Mana? 3 hal ini punya arti. 10 perintah Allah itu nanti saya akan cerita yang di trust. Itu di mana? 10 perintah Allah. Kemudian ada tongkat. Tongkat itu bicara tentang kuasa. Laut dibelah dengan tongkat Harun yang dipakai Musa. Kemudian ada apa? Satu lagi, mana? Roti yang pagi dikasih makan. Itu Tuhan menunjukkan di dalam hadiratku itu ada jaminan kamu tidak akan kelaparan. Ingat nggak? Waktu Yesus mati di Yerusalem, ada peristiwa penting. Apa itu? Pada saat dia menyerahkan nyawanya, dia bilang sudah genap, sudah selesai. Tirai di bait Allah itu terbelah. Tirai di bait Allah. Artinya apa? Imam itu bisa masuk bukan kembali lagi. Setiap saat dia bisa bincang, dia bisa lihat, bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa batas. Yesus mati buat kita, maunya apakah saudara cuma sampai di halaman? Sampai sebagai imam? Enggak, sampai saudara masuk di ruangan Maha Suci. Amin. Bisa ngomong dengan dia setiap saat. Maka itu saudara, kalau orang tanya saya, Pak jam doanya Bapak gimana? Bingung deh saudara. Saya nggak pernah untuk berdoa saudara. Senantiasa dimanapun saya berada, even saya melayani customer saya yang rewel sangat. Kenapa? Pada saat dia rewel, kita ada di dalam hadirat Maha Suci. Luar kasih itu, kemurahan, kelemah lembutan terjaga, saudara. Tapi kalau Anda cuma punya jam doa 1 jam, 2 jam, 3 jam, keluar dari ruang doa, Anda jadi serigala. Banyak orang kan minggu ke gereja pelayanan, Senin, Selasa sampai Sabtu, serigala. Karena apa? Dia punya jam doa yang masuk ruangan, baru fisik saja. Dia masih belum masuk ke ruangan Maha Suci. Setiap FGB-Men kalau ngerti, dia harus masuk ke ruangan Maha Suci. So, kita bisa berdoa anytime. Apakah Tuhan itu menjawab kita kalau kita lagi masuk ruangan doa? Enggak. Dia panggil Samuel waktu masih kecil. Samuel. Bingung dia. Langsung dia lari ke imamnya. Dia, Imam, apakah manggil aku? Enggak, aku nggak manggil kamu. Sampai 3 kali. Akhirnya apa? Dia bilang apa? Kalau dia panggil lagi, kamu bilang aku. Tuhan itu udah panggil kita, mesti kita harus posisi berdoa. Enggak. Ada lagi tiduran begini, Anda bisa ngomong sama dia. Ada lagi duduk, Anda lagi renang, Anda lagi ngapain, lagi main HP pun Tuhan bisa ngomong sama kita. So, Tuhan bukan sesuatu yang susah ditemui sejak tirai itu terbelah. Saya setelah mengerti itu, saudara, saya tahu hidup saya berubah. Saya menghadapi situasi yang pelik kayak apapun, saya tahu. Saya melihat politik hari-hari ini kan ribut ya.
Banyak orang cerita macam-macam gitu. Saya enggak, Roh Kudus di sini. Makanya itu kalau ada hidup dekat dengan Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Seorang yang benar kumpul sama orang yang nggak benar, dia nggak bisa bedain mana yang benar nggak benar dia maksudnya. Ada gelap, hitam sama putih. Setiap hari Anda main di abu-abu, Anda nggak bisa tahu nih, ini benar nggak tahu. Kalau ada pembisik di sebelahmu ngasih tahu, iya benar juga. Karena hari-hari kumpulnya sama orang nggak benar. Maka itu kita sebagai FGB men harus bisa mendesain mana benar, mana nggak benar. Saya termasuk ekstrim soal ini. Saya akan memisahkan orang yang benar nggak benar. Orang yang nggak benar sih nggak akan gaulin. Dia luar biasa. Dia yang mendesain. Hidup kita bisa benar. Karena apa sih? Hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Satu hari bagi Tuhan manusia 1000 tahun. 1000 tahun kita ini bagi Tuhan sampai satu hari. Jadi saya bayangin kalau manusia hidupnya cuma 70, 80, artinya apa? 1 jam, kita hitung ya. 1 jam di hadapan Tuhan 40 tahun. 40 years. Jadi umur kita di hadapan Tuhan paling jauh cuma 2 jam di mata dia. Makanya dikatakan kamu seperti rumput aja. Kamu mau sombong berapa? Sebentar aku cuma lewat. Kamu mau sehebat berapa? Sebentar aku cuma lewat. Maka itu kesempatan 70-80 tahun ini Anda harus masuk ke ruang Maha Suci. Sekarang saya mau masuk ke trust itu. Ya trust. Itu tadi masih intermezzo panjang. Saudara, ini dimunculkan tentang trust itu. 2 minggu ini saudara, pagi-pagi jam 3. Tahu-tahu saya muncul kata trust ini. Sekarang saudara, manusia itu kehilangan yang namanya trust. Trust itu apa sih? Bukan belief. Kalau belief itu percaya. Tapi kalau trust itu menaruh percaya kepada orang segenap nyawamu pun kamu percaya. Saya kasih contoh trust itu ya. Daniel waktu dimasukkan ke ruangan gua singa. Daniel bilang begini. Tuhan yang pernah menolong aku dari dapur api. Tuhan yang sama akan menolong aku walaupun aku masuk ke ruangan gua singa ini. Tetapi andai kata Tuhan tidak menolong aku tetap akan menyembah Dia. Anggap saudara. Daniel itu bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi trust. Percayanya itu trust. Sama kayak orang yang jalan di atas tali, bawahnya jurang. Siapa yang mau ikut saya? Naik di atas saya. Tidak ada yang mau cari mati ikut dia, benar nggak? Tapi anak kecil mau langsung gendong, jalan lewat. Orang tanya sama anak kecil itu, loh kamu kok berani langsung naik di bawah nyebrang jurang ini, di atas tali dengan mistar itu? Anaknya bilang apa? Dia itu bapakku, dan aku sudah biasa bersama dengan dia seperti itu. Nah, itu yang namanya trust. Tuhan mau kita sama dia itu bukan belief, but trust. Di situasi kayak apapun sekarang, nggak usah takut. I trust in the Lord. Amen. Saya ingin tahu dan trust itu. Slide ya, trust will by the truth. Trust itu kalau orang dunia nggak kenal Tuhan, dia bilang trust itu dibangun dari truth dengan kebenaran. Orang benar baru bisa timbulkan trust. Kalau orang itu nggak benar, sudah jangan bilang trust sama dia. Sama sekali nggak ada. Kebenaran. Saya pelajari, kalau saya belajar tentang benar, cerita tentang tahu, ya. Bahasa Chinese itu tahu. Tahu itu kebenaran. Lao Tzu saja sampai dia bilang apa? Hidupmu adalah mencari kebenaran. Makanya itu mau jalan kemana-mana mencari kebenaran. Kenapa kok bisa gini? Kenapa kok seperti itu? Ya belajar terus untuk mencari tahu. Sampai mati dia belum ketemu. Kenapa? Maka itu saya bilang Tuhan kau luar biasa. Engkau lahir tahun 0, sekarang tahun 2024. Tahun itu ada 5 abad sebelum zaman Kristus. Artinya apa? Manusia sebelum zaman Kristus datang, Tuhan juga melawan. Nanti saya tunjukkan rahasianya. Orang tahu itu sudah. Kalau sembahyang kan pakai 3 Yosua. Yang sembahyang. 3 itu melambangkan apa sih?
Mungkin kalau orang yang akan dibilang itu Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus, bukan itu. Yang dia percaya bukan itu. Yang bicara orang tua itu cuma ada 3 hal. Simplicity, kesederhanaan, patience, kesabaran, 3, compassion, belas kasihan. Itu yang dia bawa kemana-mana dia pergi. Mau simple. Orang tahu yang orang ikut tahu benar-benar itu pasti orangnya simple. Gak mau yang aneh-aneh. Terus orangnya sabar, gak gampang marah. Terus orangnya apa? Suka timbul belas kasihan. Kalau dia lagi sumpah itu yang dipegang itu. Saya tahu yang kata trust tadi. Tapi dikatakan apa ini? Itu ada kata-kata bilang apa? Orang Rasul bilang apa? Let the thought be present in your country and your country will be prosper. Kalau kebenaran itu ada di dalam negaramu itu akan makmur. Kata-kata ini dipegang di China saat ini nggak dilarang mereka sembah itu. Nah, 2-3 minggu yang lalu kata trust, tadi kan dikatakan trust itu lahir dari kebenaran, dari tahu itu, true. Saya tahu kata trust itu sekarang sedang terjadi perebutan kuasa kegelapan dengan Tuhan. Kata trust itu ada banyak T kan, nanti pulang ya tulis trust gitu kan. T-nya itu salib. Saya tuh muncul dalam pikiran saya, trust tuh depannya salib, belakangnya salib. Kok bisa begitu? Yohanes 14 saya bilang begini. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. I am is the way and the truth. Aku ini yang namanya tahu kebenaran itu. Makanya kenapa sih harus datang ketemu? Karena dia belum lahir setelah Yesus. Yesus itu tahu salib itu kan? Salib itu selain bicara tentang Kristus, itu bicara tentang apa? Tulisan 10. Tulisan O itu kalau 10 itu 10. Se itu apa maksudnya? Taurat. 10 perintah Allah. Maka itu Yesus bilang apa? Aku datang ke dunia bukan untuk menghilangkan Taurat, tapi menggenapinya. Amin. Ruangan Maha Suci. Di situ ada Tauratnya Tuhan. Maka itu setiap hari saudara, itu hafal saya. Saya tidak pernah kesulitan tidur dalam malam. Tidak pernah. Karena apa? Saya merenungkan Taurat itu. Yosua 1:8 begini. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mana ada bisnismen yang nggak mau untung? Mana ada bisnismen mau gagal? Nggak ada kan? Kalau mau berhasil, beruntung, tidak gagal, renungkan. Taurat itu luar biasa. Kata-kata ada 10 perintah Allah. Tapi yang paling atas itu ada satu kata yang harus diingat. Apa dia bilang? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat berbudak. Dulu saya berbudak karena aku nggak kenal Tuhan. Hari ini aku merdeka karena aku kenal Yesus. Sebelum bicara tanah 10 tahun dari atas itu mesti dijawab. Maka saya kalau tidur malam, aku nggak lupa Tuhan. Engkau yang membawa aku keluar dari kehidupanku yang lama dari Mesir. Aku nggak lupa itu. Kemudian saya baru merenungin Taurat. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Saya selidiki hati saya. Apakah saya masih punya Allah yang lain? Saya punya latar belakang, ngerti Hong Shui, ngerti macam-macam. Dan ini meracun. Karena apa? Pada saat lihat sesuatu yang nggak beres, hitungannya Hong Shui muncul, bukan Tuhan lagi yang muncul. Ilmumu yang nggak benar, yang Tuhan nggak suka itu yang muncul. Nggak boleh. Jangan ada alat lain yang bantu. Nah gimana kamu tahu orang itu lagi problem? Saya bilang percaya Tuhan Yesus. Bisa merubah semuanya. Nasib siamu, sakit penyakitmu, problemmu, Tuhan bisa membereskannya. Karena dia Allah yang menghidupi. Itu yang muncul. Yang kemarin malam saya ketemu sama teman saya, teman 50 tahun, yang keluar itu firman. Bahkan saya cerita sama dia. Sebelum saya besok pagi cerita tentang trust ini. Malam ini kamu dulu sih, kita kasih tahu tentang trust. Depannya itu habis salib.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka itu tidak ada orang sampai kepada dia kalau nggak melalui dia. Karena apa? Dia ini salib 10 itu. Dia ini menggenapi, aku menggenapinya. Kalau Anda mengerti tentang rahasia ini, yes, everything. Hidupmu pasti lain. Kamu nggak akan bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang lain mau berhasil itu urusan dia. Mau tahu apa yang Tuhan mau di dalam rencana hidup saya. Itu yang penting. Anda nggak mungkin jadi Pangeran Charles kok. Anda nggak mungkin jadi Jokowi. Jokowi ya Jokowi sendiri. Karena Tuhan yang sudah mencatat. Tapi jadilah dirimu orang yang ada di ruangan maha suci. Yang ngerti, aku ini ngapain di dunia ini. Saya tahun ini banyak traveling di Asia. Mondar-mandir terus di situ. Malaysia terus. Ternyata saya tanya, Tuhan ngapain ya kok mondar-mandir di sini aja? Saya suka traveling, tapi saya traveling nggak pernah traveling tanpa punya planning dalam arti ya udah mau jalan-jalan enggak. Setiap kali saya pergi, saya mesti nanya Tuhan ngapain di sini? Kok gua hari ini di sini ngapain? Kenapa? Waktu kita kalau ada berjalan bersama Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kenapa hari ini gua ada di sini? Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Minggu depan saya ke China. Saya ke China, tempat di mana saya berjalan Tuhan berkata, apa yang aku ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berdiri di Chongqing ini. Kasih Tuhan turun. Kau pernah ngomong sama orang-orang lewat Laos, lewat Mabuju untuk membawa mereka kenal kepada Tuhan, tapi mereka nggak ketemu. Karena kegenapan ada di Kristus itu. Aku berdoa saat ini Tuhan, belas kasihanmu turun di tempat ini. Yang namanya perang di mana Ukraina sama Soviet. Pandemi selesai, saya terbang ke sana. Saya dibawa Tuhan sampai tinggal 200 kilo dari perbatasan Polandia ke Ukraina. Saya masuk di hotel, banyak tentara di sini. Tentara lihatin saya tuh heran. Kita ini lagi perang di sini. Lu ngapain di sini kan gitu kan? Kamarnya tentara semua. Aku berdoa buat mereka. Tuhan, aku berdoa. Aku mengingat segala kuasa-kuasa roh-roh yang membuat peperangan ini berhenti sampai di sini. Tidak sampai ke tempat lain. Aku rindu ada pertobatan. Masa gereja sepi, gereja kosong semua dijual, ada goblok banget. Orang dibawa kenal Tuhan, bagaimana orang kenal Tuhan itu negara itu dilawan, kok sekarang dilepas gitu, benar kan? Saya kalau berdoa gini, orang mungkin bilang gini, tim-tim doa bilang, Pak, lu enak aja doa di luar negeri terus, Indonesia perlu didoain. Saya sebetulnya, pada saat saya mendoakan negara lain, saya sebetulnya sedang mendoakan Indonesia. Karena firman Tuhan bilang begini, berilah maka kau akan diberi. Takaran yang dipadankan, digoncangkan, padan keluar, itu akan dinamakan dari baru. Saya nanya, kalau saya sedang berdoa untuk negara lain, Tuhan ini kan negara Tuhan. Saya kalau doa untuk Indonesia, Tuhan, aku rindu pemulihan seperti yang kau lakukan, di mana firman-Mu melawat satu negara, itu juga terjadi di Indonesia. Kalau enggak, keadilannya di mana Tuhan? Dari Yerusalem, firman Tuhan muncul ke Yunani, ke Turki, terus ke Eropa. Setiap kali lawatan Tuhan sampai di negara itu, berkat Tuhan mengalir. Negara itu menjadi negara yang luar biasa. Pada saat dari Eropa jalan Atlantik masuk ke Amerika, Amerika diberkati Tuhan. Menjadi negara superpower. Hari ini dia sedang datang ke Asia. Lawatan Tuhan sebelum dia kembali lagi ke Yerusalem. Dari Yerusalem muter masuk Yerusalem. Itu pasti terjadi. Ini nubuatan yang pasti terjadi, saudara. Karena apa? Itu keadilan Tuhan. Saya berdoa Tuhan di mana adilnya Tuhan. Asia pada saat mau lawan, Korea diberkati Tuhan. Dari 25% orang Kristen sampai jadi 65%. Korea maju dia kayak gitu. Siapa yang nggak ngerti Samsung? Siapa yang nggak ngerti Hyundai? Tahun 70-an dia lebih miskin dari Indonesia. Saya pada saat ada orang benar di sini berdoa, terjadi perubahan yang luar biasa. China, hari-hari ini China orang yang bertobat percaya pada Kristus itu luar biasa banyaknya, ratusan juta. Kebetulan saya dari satu yayasan yang punya connection di sini. Tuhan, kau sudah lakukan sesuatu yang luar biasa. Indonesia kapan?
Kapan Indonesia Tuhan? Di mana keadilanmu? Saya kalau doa begitu, di mana keadilanmu Tuhan? Kalau kita sudah berdoa bertahun-tahun, apa yang terjadi itu? Saya tinggal di Sunter. Ada satu wilayah di Sunter namanya BMW. Keren ya? Wah, BMW. Taman BMW lagi namanya. Tapi isinya sudah. Saya 20 tahun berdoa ngiterin tempat situ. Isinya 3 RT, banyak orang Kristennya, isinya pelacuran, narkoba, tukang jambret, buahnya semua di situ. Tanah tidak bertuan, tanah sengketa tidak jelas. Apa yang dilakukan? Lawan Tuhan. Seperti aku waktu pertama masuk Sunter, saya dimarahin sama kakak saya. Kakak saya tinggal di Interpol. Dia bilang, kamu gak salah tinggal di Sunter. Tempat buang anak, banjir, gudang, kecoleng banyak. Ngapain dia tinggal di situ? Loh, saya cuma tinggal di Sunter, mau gimana? Benar? Tapi aku gak takut. Karena Abraham, waktu dia masih dia sama Lot, sama. Lu pilih mana? Lu ke kanan, gua ke kiri. Kalau lu ke kiri, gua ke kanan. Lot pilih Sodom Gomora, maju kotanya. Di sebelah sana nggak ada apa-apa. Ya sudah, Lot ambil di situ. Abraham punya prinsip apa saudara? Kalau aku bersama Tuhan, akan terjadi perubahan dengan Tuhan. Saudara boleh bisnis dimanapun, Anda boleh berada dimanapun. Di mana ada saudara bersama Tuhan, di situ akan terjadi kuasa Allah yang berkata. Amin. Itu saudara. Saya tidak bisa berdoa. Ini saya kalau selasa mau mobil liter saudara. Makanya itu dulu waktu COVID terjadi kan Wisma Atlet dijadikan tempat untuk orang pemulihan COVID kan. Saya keluar rumah saya puterin. Diriku aja jatuh kok. Sama gua lakukan hal yang sama Tuhan. Aku berdoa, mengucap syukur. Kuasa Tuhan pasti terjadi. Aku rindu Tuhan tidak ada yang mati di tempat ini. Dokter-dokter, perawat-perawat itu kasih ekstra tenaga, kasih ekstra kepandaian, kasih hikmat. Gitu doanya. Taman BRI sekarang jadi apa Taman BRI? Wah, Stadion JIS Jakarta Internasional Stadion. Kalau sudah lewat situ, waduh, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tempat yang gak jelas hari jadi JIS. Roh Kudus bisikin saya. JIS itu bukan Jakarta International Stadium, bukan. JIS itu singkatan dari Jesus is Savior. Saya karena kalau muter sana, Jesus is Savior. Saya kalau muter sana bilang, Tuhan, Engkau yang akan pakai tempat ini untuk apa namanya penjangkauan akhir zaman. Mestinya bulan 9 depan ini, mestinya Paus Yohanes Paulus yang mau pakai. Saya dikasih tahu teman-teman saya Katolik, Pak, kita mau pakai JIS untuk Paus Yohanes datang ke Jakarta. Keren, saya bilang gitu. Wah, saya pikir jawabannya itu udah nyampe gitu kan. Saya udah cerita sama beberapa pendeta, aku yang pendeta yang orientasinya bukan untuk Tuhan. Kecil artinya apa? Harus macam-macam alasannya. Ya kita buat cari orang yang percaya pada Tuhan aja. JIS itu akan dipakai Tuhan dia. Akhirnya ternyata Yohanes Paulus sudah jadi pakai. Saya tanya sama panitianya, kok bisa milih JIS kenapa? Iya, karena di Gelora Bung Karno sedang dipakai sama Myron, penyanyi yang terkenal dulu, Myron 5 ya. Bruno Mars datang, sudah di booking. Ya, namanya pemerintah kan punya kuasa. Ini yang datang ini kepala negara dari Vatikan kan. Bruno Mars minggir kan. Gitu. Tadi Paus Yohanes tetap di Gelora, akhirnya Bruno Marsnya pindah ke JIS. Gitu saudara. Tapi saya rindu JIS itu didoakan supaya terjadi lawanan. Maka itu kalau pagi saya jalan di Ancol itu saya berdoa Tuhan lawat Tuhan. Mana ya waktunya? Ini waktunya. Kalau bisa Tuhan, teman-teman saya yang bareng berdoa bisa melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan bahwa tempat itu dipakai untuk pemulihan Tuhan. Karena sudah mati semua Tuhan. Artinya apa? Saya bilang cepetan gitu loh Tuhan. Jangan lama-lama gitu. Itu akan terjadi. Karena apa? Trust tadi itu bicara tentang Kristus. Trust itu sangat penting. Suami istri kalau punya trust, keluarga akan aman. Kalau Anda tidak punya trust, ini berbahaya. Istrimu dibisikin orang. Aku kelihatan suamimu gimana? Tidak mau tanya. Itu Tuhan saya. Kalau trust itu nggak ada, soal istri dibisikin sama orang, langsung ya gimana? Amin.
detektif suruh cek bener nggak? Sadap dia punya telepon, sadap mobilnya pasang GPS supaya tahu dia kemana, bener nggak? Tapi kalau punya trace, orang ngomong apapun dari aku. Anda boleh ngomong sama istri saya apapun, dia nggak akan dengerin kamu. Karena apa? Bukan karena dia percaya saya cuma believe, tapi trust. Saya sama istri juga trust. Kalau keluarga punya trust, keluargamu itu pasti menjadi keluarga yang kuat. Nggak terombang ambing, nggak kacau, saudara. Nah, saya ini tipe orang yang susah untuk berdamai dengan istri itu kan nggak cocok terus, saudara. Namanya kita ini pakai logika, istri pakai perasaan. Selalu nggak pernah cocok. Pulang kantor satu hari saya bilang, ini staf satu saya pakai gini. Ya aku nggak cocok katanya. Itu orang nggak benar. Orang benar dikasih nggak benar. Alasannya apa? Nggak bisa jawab. Istri itu nggak bisa jawab. Karena dia pakai perasaan. Perasaan itu bilang nggak benar. Itu aja. Nah, kita logika kan nggak masuk. Kalau lagi kan logikanya wajar cuan, benar nggak? Masa cuan nggak anu gitu kan? Ribut lah kita sama istri. Ya kan? Tapi kalau Anda masuk di dalam ruangan Maha Suci, Anda akan tahu dong. Saya berdoa, Tuhan, bukankah Kau menciptakan Adam? Muncul Hawa itu, Tuhan bilang aku akan kasih kamu penolong yang sepadan, benar nggak? Jadi istri itu punya pangkat sebagai penolong. Even istrimu mau bodoh, mau orang cantik, mau orang apapun, dia itu penolong hidup. Saya kasih tahu, karena Tuhan pasti bisikin dia. Kalau di depan ada lubang, ada bahaya, Tuhan akan ngomong sama istrimu. Maka itu kalau Anda punya problem, jangan cari orang luar, teman-teman, jangan tanya istrimu. Kamu kan doa, Tuhan ngomong apa sama kamu? Aku nggak ngerti loh, di depan ibu itu. Berdoa sama Tuhan, tanya dia. Tuhan pasti jawab, karena memang dia diciptakan untuk menjadi penolong. Yang saya cerita karyawan saya itu, saudara, betul loh. Lewat 1 tahun makan duit perusahaan. Istri saya tadi nanya, kok kamu tahu? Aku nggak tahu apa yang ini dari mana? Dari Tuhan yang lebih tahu. Maka itu berbahagialah suami-suami yang punya istri. Dan Anda mendengarkan dia, gitu kan? Kalau Anda tidak mendengarkan dia, kita bodoh. Itu sih penolong nggak ngerti, penolong. Jadi Tuhan akan menjawab dia, walaupun logikamu bilang ini nggak mungkin, tapi dengerin ya, pertimbangkan, dengerin. Ya, makanya mesti ada trust. Trust. Aku mengasihi istriku, aku bukan percaya kepada dia saja, tapi saya punya trust dengan dia. Saya pelayanan di mana-mana, kadang-kadang pulang malam, ke gunung, pelayanan, isinya tahu sih, karena masih ada trust. Dia tahu Kristus pasti menyertai kami. Maka itu saya pergi kemana-mana nggak pernah sendirian. Karena saya selalu ada yang mengawal saya. Malaikat sudah pasti. Tuhan Yesus kemana-mana bawa 12 menit, ada 3 yang dibawa. Petrus, Yohanes, Yakobus. Selalu mau merubah air segini anggur, ada 3 murid. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ada 3 murid. Kenapa? Karena Petrus itu lambang iman, Yakobus itu lambang pengharapan, Yohanes itu lambang kasih. Jadi kalau Anda pergi kemana-mana, Anda mesti bawa Petrus, Anda mesti bawa Yohanes, Anda mesti bawa Yakobus. Kalau Anda merasa jengkel, pelayanannya GBI Island, sudah janji kita rencana pergi berempat. Oh semua nggak pergi, akhirnya saya sendiri pergi. Saya pelayanan begitu, saya nggak tergantung orang. Sendiri pun saya jalan. Karena apa? Pada saat aku kecewa, aku ada yang berbusya di sini. Ada pengharapan. Kalau imanku lagi lemah, dia terus bilang, ada aku. Kalau lagi jengkel sama orang, dia harus bilang, ini aku. Ada kasih. Saya di mobil ya seneng aja, saudara. Haleluya. Dulu saya kira Jakarta Surabaya sendirian biasa aja. Kenapa? I have that things. Itu yang namanya on fire itu. Kenapa orang tanya, Pak, Bapak sampai sekarang loh, puluhan tahun saya ketemu nggak berubah, Anda tetap on fire. Karena saya sudah menemukan itu.
Artinya ruangan itu saya di mana? Pada saat saya keluar di halaman, aku tahu, I have a problem. Pada saat aku sudah nggak suka baca firman, boleh di halaman. Imam yang baca, aku mesti baca, aku mesti baca firman. Aku paksain, pagi nggak bisa makan, karena malam kelewatan sehari, besok pada menit. Itu tiap hari. Maka tuh di firman itu harus punya standar seperti itu. Ada di ruangan suci. Kalau syukur-syukur ada ngerti masuk di ruangan maha suci, itu banyak rahasia besar. Saudara akan tahu namanya jalan. Ini sedang terjadi apa yang akan terjadi. Kalau orang berpikir investasi begini sampai akhirnya buat dosa begini. Kalau ada di ruangan maha suci, Anda akan tahu apa lakukan dan apa tidak lakukan. Saya punya anak nomor 2 itu main saham. Itu bisnis utama dia. Dulu saya nggak ngerti dia seorang kontraktor, seorang insinyur, tapi dia bilang insinyur kontraktor lama. Dia main saham, tapi dia insinyur juga. Tapi dia punya yang namanya simplicity, dia punya namanya compassion, dia punya namanya passion. Banyak orang main saham itu jatuh karena tidak punya passion, tidak punya kesabaran. Belum waktunya jual, dia jual. Belum waktunya beli, dia beli. Dan apa? Anda harus masuk ke satu titik di mana Anda bisa tahu kapan duit mau. Saya punya teman satu dokter, seorang dokter bedah. Waduh, ada dia naik, namanya Rubicon. Saya bilang, Pak, benar Rubicon itu, mobil gua itu Rubicon. Dia makan Rubicon baru. Enggak, ada satu saham sebelum dia Cresco dan lepas dulu jualnya Rubicon. Dokter itu tidak Rubicon. Ya enggak, tapi bisa terjadi gitu, bisa terjadi. Tapi yang penting kan kita nyari itu bukan cari duitnya. Bukan. Tapi kenal dengan dia. Urusan duit dan yang lain-lain ini itu mengikutinya. Saya bulan depan, minggu depan ke China. Terus 1 bulan lagi saya ke Rusia. Ngapain? Kita dollar money. Tapi God must be provided. Kalau God hanya dia, aku ngerti. Gampang. Apa yang gampang? Saya pernah 5 tahun vakum, tidak tas di pelayanan. Pernah. Di tengah-tengah kesulitan saya. Saya ngomong Tuhan kan hidup. Bagaimana saya melayani di full gospel kalau saya tak punya guru? Bagaimana pertemuan chapter? Kalau pertemuan ini kekurangan duit, harus pakai duit. If you want bless me, Lord, saya akan berdoa aja. Aku menikmati ngomong sama kamu aja deh. Itu benar nggak? Makanya Tuhan punya responsibility. Anda sebagai terang di dunia ini, Tuhan pasti memberkati saudara. Karena apa? Dia tidak punya alasan untuk tidak berkati saudara. Bagaimana kamu ikut camp? Bagaimana kamu pergi melayani ke daerah-daerah ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, semua nikmati. Tapi uang itu bukan yang cari, bukan dia yang cari kita. Karena kita butuh, dia yang cari. Benar ya? Saya akhirnya dengan satu saksi. Waktunya habis. Belum. Kalau benar tak terusin. Saya suatu hari bangun rumah. Lagi bangun, istri saya bilang, ini duitnya nggak cukup. Saya lihat budgetnya nggak cukup. Terus saya sepakat sama saya. Gini aja, kita bangun apa adanya. Kalau nggak cukup, ya udah kita lepas, berhenti pokoknya. Siap. Ya sudah. Tapi aneh, pada saat batu pertama dinaikin, itu Tuhan tak pernah berhenti. Setiap minggu uang yang saya butuh berapa itu mas? Pekerjaan saya berlipat-lipat sampai rumah itu selesai. Dan budget itu dari saya bikin 1,5 kali lebih mahal dari yang bisa budget. Setelah selesai semua, pekerjaan itu ya berhenti biasa saja. Artinya apa? God will provide. God will provide. Kadang-kadang kita alami waktu saya bangun rumah, di Suster itu kan banjir. Saya naikin rumah itu 170 cm. Jadi
naikin rumah setinggi badan saya ini. Dan karena jalannya kan dulu rendah, udah gue naikin aja 1,7. Begitu backcastingnya sudah jadi, cocok-cocokan kan mesti diuruk kan. Ada saat saya duduk di backcasting itu, saya bingung, uruknya gimana? Ada orang lewat, Pak, itu 2 rumah dihancurin nggak cukup buat uruk rumah Bapak. Aduh sedih, Tuhan, aku salah mungkin Tuhan, ampuni aku. Jangan doa begitu. Kalau ada orang muda naik motor, Pak, mau uruk kan? Urukan apa dia bilang itu? Saya punya karya beton, punya buangan cuci-cuci, kalau karya beton itu habis ngirim beton, kan ada sisanya mesti dibuangin. Memang banyak, loh Bapak mau berapa? Nanti gini, loh berapa harganya? Segini, sudah jadi, besok kirim. Akhirnya pakai itu semua. God will provide. Di satu titik di mana Anda sedang bingung, nggak tahu gimana caranya, Tuhan muncul, benar nggak? Nah ini saya kasih tahu rahasia. Pernah ngalamin nggak? Tuhan kalau nolong kita, kadang-kadang nyaris, benar nggak? Anda sudah mepet, besok mesti bayar duitnya ada. Sering nggak harus begini? Terpepet, Anda terjepit, aduh gimana Tuhan ini? Nggak masuk akal gitu kan? Saya alami juga. Saya pernah 8 bulan di Jakarta. Itu nggak punya kantor, punya PT, nggak punya pekerjaan. Bulan terus. Akhirnya pikir ini. Teman-teman tugas sekolah bilang, tak percaya Tuhan. Harus percaya, orang percaya apa? Beriman, udah beriman. Setiap pagi, gua sudah beriman, percaya. Gua pasti dapat proyek gitu kan. Tapi ternyata nggak ada berita. Bikin penawaran kita sampai ujung 12 kontraktor, sisa 3. Gua pikir udah pasti kena. Karena yang 2 itu kontraktornya masih abal-abal. Kita sudah pernah kerjain gini-gini. Sampai ujung nggak jadi. Dimenangnya karena punya koneksi orang dalam. Nggak jadi tuh. Ya, akhirnya saya menemukan cara. Gua batasin aja. Tuhan itu dia awal dan akhir tidak bermasalah. Tuhan tidak kenal ngantuk, Tuhan tidak kenal capek, dia tidak kenal yang namanya terlambat, telat, dia tidak tahu semua. Karena dia kekal. Manusia ada batasnya 70, 80. Saya usia 60, sekarang saya usia 63, jatah saya tinggal 7 tahun. Kalau keluar 17 tahun. Semua habis, benar. Dia nggak punya waktu, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, karena dia kekal, kalau Anda sudah mepet, dia nggak ngerti. Dia cuma tahu janji aja. Aku akan menolong kamu. Sama kayak dia ngomong sama Abraham. Kamu akan punya anak. Abraham pikir, aku ya percaya Tuhan, kan? Tapi istrinya di belakang. Kalau mau punya anak itu, punya potong anak dulu dong. Wah itu udah umur berapa? Benar nggak? Logikanya masuk. Akhirnya dia ambil Ismail kan. Sampai itu namanya. Agar diambil, kasih ke Abraham, akhirnya Ismail. Kau bilang, enggak, tetap kamu sendiri akan punya. Gak masuk akal, benar. Sampai saya ke akhirnya punya anak umur berapa? 90 tahun. Lu mestinya kan 50 tahun aja, kok cari problem. Kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan seperti itu. Tuhan, kamu juga ini jelek juga ya. Suka nyaris-nyaris gitu. Teman nonton balapan, Pak? Ada yang suka, Pak? Hari ini ada balapan MotoGP. Qualifying, besok balapannya. Ada yang suka, Pak? Nggak ada yang suka ya? Nah, kalau ada suka, ada pasti nanti. Yang namanya balapan itu paling suka apa sih? Sebelum sampai finish, belum selesai. Ngumpet, tikungan terakhir dia masuk. Nah, Tuhan itu kadang-kadang suka begitu. Sudah nyaris, sudah mau masuk jurang aja jadi. Gimana sih Tuhan? Karena dia nggak punya waktu. Benar nggak? Maksud saya batasin waktu. Pokoknya Tuhan, Desember 31. Lu nggak kasih gue project, gue pulang Surabaya. Udah. Istri saya bilang, gimana Pak? Pokoknya 31 Desember, kalau nggak dapat, gue pulang. Tapi lu nggak usah khawatir, lu nggak usah khawatir di Surabaya. Jangan kasih tahu Surabaya. Nggak usah khawatir gimana? Saya pulang masih dapat oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Dapat apa? Kan gitu kan? Nanti ya, kalau 31 Tuhan nggak buka jalan ke gua pulang Surabaya, gua akan ngomong sama teman-teman full gospel gua.
Sudah, don't waste your time. Jangan buang waktumu. Tuhan itu nggak ada. Itu oleh-olehnya. Istri bilang, lu ngawur aja, lu benar ini. I'm serius. Saya bilang gitu. Pokoknya kau ke Surabaya. Berarti kan usaha gua di Jakarta nggak jadi gitu kan? Gua ke orang itu. Kasih tahu semua. Udah jangan buang waktu. Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak ada. Gua ngomong seperti itu. Udah istri saya ini coba berdoa saja gitu kan. Benar. Sampai Desember 96 kurang 2 minggu nggak ada. Ini masa mulai kesini ke saya mati kayaknya lu nggak ada sih Tuhan. Lalu gua ngomong sama satu Tuhan nggak ngerti. Oke gua kesini ke saya masa kok istri dia tanya gimana kan? Nggak ada. Jadi pulang ingat itu gua masih bawa sampai 24 Desember besok ini Natal libur jam 5 sore saya ditelepon sama satu perusahaan di Jakarta. Pak bisa datang kemari ngapain saya hitung-hitung biasanya ini libur mau kerja apa kalau mau kerja itu kan nggak ada benar nggak kan sudah mungkin gitu mungkin angin surga sedang lewat ya sudah pada kontranya dikasih saya Anda terpilih sebagai pemenang di proyek. Pulang naik mobil, saya nangis. Wah, gua kira itu nggak ada. Gua kira loh, itu nggak ada kan. Kalau main sama aku ini kan manusia, kan? Aku kan terbatas. Kamu kan nggak terbatas tuh, lu nggak ada yang batasin waktu. Kenapa main-mainin gua sampai mepet? Hampir gua nggak percaya. Why? Itu yang saya tanya. Kenapa sih? Akhirnya gua ngasih pengertian saya. Dia nggak usah takut. Jadi Anda kan bilang terlambat, Abraham bilang terlambat, istrinya Sarah bilang terlambat, punya anak. Dia bilang aku adalah. Akhirnya waktu Abraham nanya sama dia, kamu itu siapa? Aku adalah. I am is I am. Itu yang luar biasa. Bagaimana saya tak berapi-api punya Tuhan yang lain. Anak kami itu pulang dari sini ingat tentang apa tadi? Anda dari mana? Kedua, Anda mesti belajar tentang trust. Mulai semuanya dengan salib sudah. Akhiri dengan tahu tidak tahu arahnya kemana, tapi Anda tahu. Yesus itu jawaban. Kalau Anda percaya Yesus, Anda betul-betul orang beruntung. Karena Anda sudah menemukan jawaban seluruh dunia ini semua. Ada di atas 10. Kasih ya. Saya percaya, mari kita berdiri, saya berdoa buat saudara. Angkat tanganmu yang kanan, pegang kamu dengan tangan yang kiri. Segala kerinduan saudara, segala permasalahan saudara, ucapkan, katakan kepada Tuhan. Hari ini dia ingin menerobos melalui kehidupanmu. Berkatalah kepada dia, inilah aku Tuhan, pakai aku, meneroboslah melalui kehidupanku, supaya kemana pergi orang melihat Kristus. Aku bukan pecundang, tapi aku seorang lebih daripada seorang pemenang. Orang masyarakat masa itu. Hari ini bukan kebetulan kami ada di sini Tuhan. Terima kasih Kau sudah membukakan pengertian kepada kami, sehingga kami tahu Kau adalah Allah Yahweh, Allah yang tidak bernama, tapi Kau adalah Allah yang dahsyat. Bahkan Kau turun ke muka bumi ini menebus kami, sehingga dosa kami ditebusnya Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk ke ruangan Maha Suci Tuhan. Kami rindu Tuhan, tidak mau di halaman saja. Kami FGB Men, kami mau masuk di ruang suci Tuhan. Beri kami kerajinan untuk kami bisa mengerti firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan. Beri mulut kami bisa memuji Kau, membesarkan Kau dalam hidup kami. Biarlah berita kesaksian selalu terjadi dalam kehidupan kami, sehingga bisa menerangi orang-orang sekitar kami. Berbicaralah pada kami. Kita kata-kata kelamaan muka bumi saat ini. Kami tahu kegenapan demi kegenapan sedang terjadi. Tapi Kau berjanji, setiap orang yang percaya kepada-Mu,
tidak akan ditinggalkan. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Yes, Tuhan. Sangat berdiam Tuhan, saudara kami yang ada di sini. Mereka punya kerinduan, mereka punya masalah, mereka punya Tuhan segala macam yang mereka harapkan. Kami sebab Dunia tidak bisa menjawab, tapi Kau sanggup menjawabnya. Amin, amin. Roh Kudus berterus melalui kehidupan mereka saat ini dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang merongrong, kami akan paparkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Saat ini kami adalah orang merdeka. Kami sudah dipermuliakan. Yes. Satu dengan Kristus, bersama dengan Allah. Kami akan berbicara kepada-Mu, Engkau berbicara kepada kami, seperti kami seorang sahabat. Sebagaimana Tuhan, Engkau berbicara dengan Adam pada mulanya. Hari ini ajak kami berbicara, kami mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Biarlah regional ini dengan camp ini Tuhan, mereka dibawa Tuhan, berkati setiap sesi-sesi yang lain. Ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. FGB Band. Terima kasih banyak. Mas Gani, jangan turun dulu Mas Gani. Kalau kemarin bakal bawa pulang oleh-oleh ke Surabaya kan ya Pak. Tapi kalau hari ini beneran ada oleh-olehnya Pak. Ucapan terima kasih kita. Jadi dengan hormat Pak Nyoto dan Pak Dedi Om, mohon bisa membantu menyerahkan piagamnya. Pak Tan Sriadi, bangsawannya Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk sharing firman dan doa-doanya, semoga semakin membakar kita semua. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara sesi 1. Jangan kemana-mana dulu, karena sebentar kita akan berfoto bersama. Lalu sebetulnya sih kalau sesuai dengan jadwal, kita itu ada coffee break. Tapi sayangnya tadi pagi kita udah ambil duluan coffee breaknya, makanya acaranya telat mulainya. Dan ada satu lagi, yaitu dari regional Banten habis ini telah meminta untuk bergabung bersama-sama dengan kita karena katanya mau minta untuk dibakar juga dan ditularkan apinya. Jadi mari saya minta kita semua bangsa Tuhan yang sudah menyala-nyala apinya, kita keluar minum aja langsung masuk lagi dah. Karena nggak enak kalau yang mau dibakar malah yang bawa apinya datangnya telat belakangan gitu loh. Jadi habis ini kita maju sebentar untuk foto bersama supaya beda dari foto yang kemarin. Nanti kata panitia fotonya di atas panggung. Kebetulan nggak ada padan juga, jadi kita nggak perlu jahit-jahit lagi. Dan terakhir, ini bukan untuk setelah ini, tapi nanti untuk setelah acaranya selesai, untuk setelah main camp selesai paling terakhir.